Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gletisya Imari Donaliu dari Peminatan Epidemiologi dan Biostatistika, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungal dan rickettsia zoonosis. Saya mengambil penyakit yaitu ringworm dan murine typhus. Yang pertama saya akan membahas tentang ringworm terlebih dahulu. Apa itu ringworm? Jadi penyakit ringworm adalah penyakit jamur superficial yang menyerang bagian permukaan tubuh yaitu kulit, rambut, bulu, dan tanduk. Bagian tubuh tersebut mengandung zat keratin, protein struktural yang berbentuk fibrin yang disukai untuk pertumbuhan jenis jamur ini. Penyakit ini menyerang hewan dan manusia dan bersifat zoonosis yang mengakibatkan kerontokan bulu, kulit bersisik, membengkakkan kulit, kemerahan, dan gatal. Infeksi ini akan mempengaruhi kesehatan dan produksi, serta penularannya penyakit ini tergolong mudah sehingga maka penting untuk diperhatikan di bidang veteriner. Agen penyebab penyakit ini adalah kapang dermatofit, yaitu terutama spesies Trichopiton verrucosum. Meski menggunakan kata worm atau cacing, penyakit ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan cacing. Sedangkan untuk nama ring atau cincin dikaitkan dengan bentuk perubahan pada kulit yang diserang, yaitu berbentuk seperti lingkaran atau cincin. Berhubung ringworm secara spesifik disebabkan oleh kelompok kapang yang berbentuk miselium dan bersifat keratofilik, maka lebih banyak ahli memilih istilah dermatofitosis dibandingkan dengan dermatomikosis yang meliputi semua infeksi jamur pada kulit. Meskipun penyakit ini tidak menimbulkan penyakit yang parah pada manusia, tetapi dari segi penampilan akan sangat mengganggu, terutama bila daerah yang terserang berada di sekitar wajah, dan dari segi kenyamanan menimbulkan rasa gatal bagi penderitanya. Selanjutnya adalah etiologi dari ringworm itu sendiri. Jamur penyebab penyakit ini termasuk dalam kelompok Dermatophyta. Dermatophyta ini terdiri dari 3 genus, yaitu yang pertama Microsporum, yang kedua Trichopiton, dan yang ketiga Epidermophyton. Berikut ini adalah gambar dari jamur Microsporum, Epidermophyton, dan Trichopiton. Jamur ini diklasifikasikan berdasarkan habitat, spesies yang diserang, lokasi spora pada rambut, dan sifat pertumbuhan serta lokasi tumbuhnya. Selanjutnya adalah habitat jamur, yaitu geofilik yang terdapat dalam tanah dan keratinofilik yang terdapat pada jaringan pembentuk keratin, yaitu seperti epitel, tanduk, rambut, dan kuku. Selanjutnya adalah spesies antrofilik menyerang manusia dan zoofilik menyerang hewan. Selanjutnya lokasi spora pada rambut, ekstroktrix berlokasi di luar dan endotrix di dalam rambut. Pertumbuhan pada kultur berdasarkan pada sifat pertumbuhannya di dalam kultur. Dan lokasi pada tubuh dibagi menjadi 3, yaitu Tinea capitis, Tinea barbae, dan Tinea corporis. Namun demikian, predileksi pada host tidaklah mutlak sehingga hewan dan manusia dapat terinfeksi oleh berbagai jenis jamur. Selanjutnya adalah epidemiologi dari ringworm. Dermatofitosis atau ringworm ini tersebar di seluruh dunia dengan prevalensi berbeda-beda pada tiap negara. Penelitian WHO atau World Health Organization terhadap insiden dari infeksi dermatofit ini menyatakan bahwa 20% orang dari seluruh dunia mengalami infeksi kutaneus dengan infeksi Tinea corporis yang merupakan tipe yang paling dominan dan diikuti dengan Tinea cruris, pedis, dan onychomycosis. Ringworm selanjutnya adalah spesies yang rentan terhadap ringworm. Ringworm ini menginfeksi hewan, yaitu antara lain sapi, kuda, anjing, kucing, dan unggas serta manusia. Banyak jenis ringworm yang sangat kontagius, yaitu ringworm pada kucing, kuda, dan sapi yang mudah menular pada manusia. Ini dikarenakan karena itu langsung bersinggungan dengan manusia. Trichopiton galvinae atau Achorion gallinae adalah ringworm yang terdapat pada unggas, terutama pada ayam, kalkun, namun juga dilaporkan terdapat pada burung liar, manusia, dan anjing. Hewan lain yang rentan terhadap jamur ini antara lain kelinci, cavia atau marmut, cicilias, mencit, rat atau tikus, kalkun, dan kera. Dapat pula terjadi pada oposum dan tikus air, namun penyakit ini jarang terjadi pada babi, kambing, dan keledai. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan. Ringworm tersebar luas di negara tropis yang beriklim panas atau sedang, terutama jika udara lembab. Walau demikian, distribusi geografis penyakit ini bervariasi. Di negara yang mempunyai 4 musim, kasus paling sering terjadi pada musim dingin dan musim semi yang mengindikasikan adanya variasi musim.
Di samping itu terdapat perbedaan geografis yang menarik terkait dengan penyakit endemik Dermatopiton ini, yaitu di mana Microsporium canis merupakan agen penyebab sekitar 95% pada kucing dan 70% pada anjing di Amerika Utara. Selanjutnya adalah cara penularan dari ringworm. Penularan penyakit ringworm ini melalui kontak langsung antara hewan penderita dengan hewan sehat. Meskipun kontak tersebut tidak selalu menimbulkan penyakit, karena adanya persaingan antar jamur itu sendiri dengan organisme yang sudah menetap terlebih dahulu di dalam kulit. Perkembangan penyakit ini tergantung dari interaksi antara induk semang dengan jamur tersebut, sehingga perubahan kulit tidak selalu berbentuk seperti cincin, terutama bila diikuti dengan infeksi sekunder. Penularan dari hewan ke manusia atau sebaliknya umumnya disebabkan oleh Microsporium canis. Selanjutnya adalah sumber infeksi. Ada 3 sumber infeksi. Yang pertama adalah dari seseorang yang menderita kurap. Orang-orang yang terkena kurap setelah kontak dengan seseorang yang terinfeksi, untuk menghindari penyebaran infeksi, penderita kurap tidak boleh berbagi pakaian, handuk, sisir, atau barang pribadi lainnya dengan orang lain. Yang kedua adalah dari hewan yang memiliki kurap. Orang-orang bisa mendapatkan kurap setelah menyentuh binatang yang memiliki kurap. Berbagai jenis hewan dapat menyebabkan kurap ke orang-orang, yaitu termasuk anjing dan kucing. Terutama anak kucing dan anak anjing. Hewan lain seperti sapi, kambing, babi, dan kuda juga dapat menyebabkan kurap kepada orang-orang. Yang lainnya tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Selanjutnya adalah yang nomor 3 adalah sumber infeksi dari lingkungan. Jamur yang menyebabkan kurap dapat hidup di permukaan, yaitu terutama di daerah lembab seperti ruang ganti atau kamar mandi umum. Karena alasan itu sebaiknya jangan berjalan tanpa alas kaki di tempat-tempat ini. Selanjutnya adalah tanda dan gejala dari ringworm. Kurap dapat mempengaruhi kulit di hampir semua bagian tubuh serta kutu dan kuku. Gejala kurap seringkali tergantung pada bagian tubuh mana yang terinfeksi, tetapi umumnya adalah tanda gejala ringworm adalah kulit yang gatal, ruam berbentuk cincin, kulit merah bersisik dan pecah-pecah, dan rambut rontok. Biasanya gejala ini muncul antara 4-14 hari setelah kulit bersentuhan dengan jamur yang menyebabkan kurap. Selanjutnya adalah tanda dan gejala berdasarkan lokasi pada tubuh. Yang pertama adalah kaki atau tinea pedis atau kaki atlet. Gejala kurap pada kaki termasuk merah, bengkak, terkelupas, kulit gatal di antara jari-jari kaki, itu terutama di jari kelingking dan yang di sebelahnya. Kemudian sol dan tumit kaki juga bisa terpengaruh. Dalam kasus yang parah, kulit pada kaki juga bisa melepuh. Selanjutnya adalah tanda dan gejala pada kulit kepala, yaitu tinea capitis. Kurap pada kulit kepala ini biasanya terlihat seperti bintik bersisik, gatal, merah, dan botak. Ukuran botak ini dapat tumbuh dalam ukuran dan beberapa bercak yang mungkin berkembang jika infeksi menyebar. Kurap pada kulit kepala lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Selanjutnya adalah berdasarkan lokasi di selangkangan atau tinea cruris atau jock itch. Kurap pada pangkal paha ini terlihat seperti bersisik, gatal, bintik merah, dan biasanya di sisi dalam lipatan kulit paha. Selanjutnya adalah berdasarkan lokasi di jenggot atau tinea barbae. Gejala kurap pada janggut ini termasuk yaitu bersisik, gatal, bintik-bintik merah di pipi, dagu, dan leher bagian atas. Bintik-bintik itu bisa menjadi berkerak atau penuh dengan nanah, dan rambutnya yang terkena mungkin akan rontok. Selanjutnya adalah tanda dan gejala pada manusia, yaitu bisa dilihat, dan ini adalah gambar tanda dan gejala pada hewan, yaitu yang pertama adalah sifavus yang terjadi pada ayam atau unggas ini. Yang kedua adalah sapi yang menderita penyakit ringworm oleh Trichopiton ferociosum. Selanjutnya adalah patologi. Patologi penyakit ini hanya terbatas pada kulit. Gambaran mikroskopik tidak spesifik dan mudah dikeluarkan dengan penyakit kulit lainnya. Jadi misalnya kita tuh tidak langsung aware kalau misalnya itu penyakit ringworm begitu. Jamur ini terlihat di dalam ataupun di luar batang rambut dan mudah dilihat dengan pewarnaan PAS atau Gradley. Stratum corneum terlihat lebih menebal, epidermis mengalami hipertrofi dan disertai pembendungan darah dan infiltrasi limfosit.
Kemudian jika terjadi infeksi pada folikel rambut, maka folikel tersebut akan rusak, dan jika terjadi infeksi sekunder, maka infiltrasi neutrofil akan menjadi semakin nyata. Selanjutnya adalah diagnosis dari ringworm. Diagnosis dapat dilakukan dengan melihat gejala klinik spesifik, yaitu perubahan kulit berupa cincin yang disertai keropeng, rambut rontok atau patah, atau timbulnya bentukan lesi yang membulat dan cenderung meluas. Selain itu dapat juga dilakukan dengan pemeriksaan langsung secara mikroskopis atau dengan cahaya Wood, atau bisa dilakukan dengan pemeriksaan histologis dan pemupukan dengan kultur jamur. Selanjutnya adalah pencegahan agar kita tidak mendapatkan ringworm. Yang pertama adalah menjaga kulit kita agar bersih dan kering. Yang kedua, kenakan sepatu yang memungkinkan udara untuk bersirkulasi dengan bebas di sekitar kaki. Kemudian jangan berjalan tanpa alis kaki di area seperti ruang ganti atau kamar mandi umum. Gunting kuku dengan pendek dan jaga kebersihan kuku. Ganti kaos kaki dan pakaian dalam setidaknya sekali sehari. Jangan berbagi pakaian, handuk, spray, atau barang pribadi lainnya dengan seseorang yang memiliki kurap atau ringworm ini. Selanjutnya adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah bermain dengan hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing. Jika Anda kemudian misal kita curiga kepada hewan peliharaan yang memiliki kurap, dapat dibawa hewan tersebut ke dokter hewan. Selanjutnya adalah pengobatan untuk ringworm. Perawatan untuk ringworm atau kurap ini tergantung pada lokasinya pada tubuh dan seberapa serius infeksi tersebut. Beberapa bentuk kurap dapat diobati dengan obat-obatan tanpa resep atau over the counter, tetapi bentuk kurap lainnya memerlukan pengobatan dengan obat anti jamur. Kurap pada kulit seperti kaki atlet atau tinea pedis dan Tinea cruris biasanya dapat diobati dengan krim anti jamur, lotion, atau bubuk yang dioleskan ke kulit selama 2-4 minggu. Ada banyak produk non-resep yang tersedia untuk mengobati kurap, yaitu antara lain clotrimazole, miconazole, terbinafine, dan ketoconazole. Kemudian untuk kurap pada kulit kepala atau tinea capitis biasanya perlu diobati dengan resep obat anti jamur yang diminum selama 1 hingga 3 bulan. Krim, lotion, atau bubuk tidak bekerja untuk kurap di kulit kepala. Obat anti jamur yang digunakan untuk mengobati kurap pada kulit kepala meliputi griseofulvin, terbinafine, itraconazole, dan fluconazole. Selanjutnya adalah pengendalian penyakit ringworm. Selain perbaikan sanitasi, mengisolasi hewan penderita, mencegah kontak dengan hewan sehat, serta menginfeksi alat bekas penderita, semua sisa pakan dan bahan yang tidak digunakan lagi harus dibakar. Kemudian hewan penderita harus diobati secara tuntas. Daging dan hewan penderita ringworm dapat dikonsumsi dengan syarat kulitnya harus dimusnahkan. Daging tersebut harus dimasak terlebih dahulu sebelum diedarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Rickettsia zoonosis. Saya mengambil penyakit murine typhus. Dahuluan, murine typhus atau tifus endemik merupakan penyakit demam yang disebabkan oleh Rickettsia typhi. Itu salah satu Rickettsius yang paling Rickettsius. Kemudian Rickettsia typhi termasuk tipus grup Rickettsius atau TGR. TGR ini terbagi atas 4 tipe, yaitu berdasarkan analisis contemporary phylogenetic, yaitu ancestral yang terdiri atas Rickettsia belli dan Rickettsia canadensis, kemudian tipus yang terdiri atas Rickettsia prowazekii dan Rickettsia typhi, dan transisional yang terdiri atas Rickettsia acari dan Rickettsia felis, dan spotted fever groups yang terdiri atas Rickettsia rickettsii dan Rickettsia connori serta Rickettsia sibirica. Untuk Rickettsia prowazekii ini ditularkan oleh kutu yang menyebabkan bentuk yang parah. Kemudian sedangkan Rickettsia untuk pipi menyebabkan murine typhus yang merupakan bentuk yang paling ringan. Murine typhus ini sering di-underdiagnosis dan sebagian besar tidak dilaporkan karena karakteristiknya yang tidak spesifik dan sering bergejala ringan, serta kurangnya pemantauan aktif dan kewaspadaan dokter itu terbatas. Diagnosis murine typhus ini sering keliru dengan demam tifoid, yaitu terutama di negara-negara tropis. Murine typhus yang terjadi bersamaan dengan tifoid ini juga sering terlewat apabila
klinis tidak dicurigai. Demam tinggi berkepanjangan dengan gejala seperti malaise, nyeri kepala, mialgia biasanya ditemukan pada murine typhus dan demam tifoid. Selanjutnya adalah epidemiologi dari murine typhus. Murine typhus ini terjadi terutama di lingkungan padat tempat manusia dan tikus hidup berdekatan. Kejadian murine typhus ini telah dilaporkan di seluruh benua, terutama di negara tropis. Penyakit murine typhus ini banyak ditemukan di Texas dan California, wilayah Mediterania, Asia, dan Afrika. Murine typhus paling sering terjadi pada pelancong yang baru saja melancong di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, penelitian Raj L. juga menunjukkan bahwa Asia Tenggara adalah daerah paparan infeksi murine typhus yang paling umum, dengan hampir separuh dari total kejadian, terutama di Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Murine typhus masih menjadi etiologi penting demam akut di Singapura, dan insiden penyakit ini tertinggi di antara pekerja imigran yang tinggal di daerah miskin dan tidak bersih. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat prevalensi tertinggi untuk antibodi terhadap rickettsia tipi. Prevalensi sebesar 42% ditemukan di antara warga Malang di Jawa Timur. Kemudian terdapat variasi prevalensi antibodi spesifik di rickettsia tipi di daerah lain di Pulau Jawa. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan geografis yang menyebabkan perbedaan. Selanjutnya adalah transmisi murine typhus berhubungan lebih erat dengan populasi faktornya, yaitu kutu dibandingkan dengan reservoirnya. Kutu menyebar paling baik pada lingkungan yang basah dan kering. Dengan demikian, kejadian murine typhus ini sering mengikuti perubahan musim. Selanjutnya adalah etiologi dari murine typhus. Murine typhus ini merupakan penyakit zoonosis endemik yang disebabkan oleh rickettsia tipi. Rickettsia tipi ini adalah bakteri intraseluler obligat gram-negatif yang berbentuk kokobali dan basili pendek yang menimbulkan demam akut. Seperti organisme rickettsia lain, rickettsia tipi merupakan bakteri kecil yang bergantung pada arthropoda hematofagus seperti kutu dan mamalia untuk mempertahankan siklus hidupnya. Rickettsia tipi ini biasanya berkembang biak di sel epitel kutu dan keluar bersama feses. Manusia dan mamalia lainnya terinfeksi bakteri melalui gigitan kutu dan kotoran yang terinokulasi ke tempat gigitan. Bakteri ini juga menginfeksi organ reproduksi kutu yang memungkinkan penularan infeksi secara transovarial. Faktor utama dari murine typhus ini adalah kutu tikus, yaitu Xenopsila xeopis. Selanjutnya adalah cara penularan. Berikut ini adalah cara penularan dari murine typhus. Siklus klasik murine typhus ini melibatkan tikus hitam atau ratus-ratus dan tikus coklat atau ratus norvegicus di daerah perkotaan dan kutu tikus Xenopsila xeopis. Murine typhus ini juga ditemukan di daerah pinggiran tempat tupai, kucing, anjing, dan kutu yang hidup berdampingan, terutama di daerah dengan kebersihan yang rendah dan kontak dekat dengan tikus dan manusia. Reservoir lainnya adalah oposum dan kucing. Seperti halnya leptospirosis, insiden murine typhus ini memuncak musiman pada musim panas. Dikarenakan kondisi iklim musim panas dan basah menambah jumlah tikus dan meningkatkan resiko manusia untuk terpapar. Selanjutnya adalah tanda dan gejala murine typhus. Masa inkubasi dari penyakit ini adalah 7-14 hari. Murine typhus mempunyai trias gejala utama, yaitu demam, nyeri kepala, dan ruam kulit kemerahan atau rash, serta gejala lain seperti menggigil, mialgia, dan malaise. Demam ini dapat bertahan selama 3-7 hari. Untuk ruam kulit kemerahan atau rash merupakan gejala utama pada murine typhus dengan insiden bervariasi antara 20% hingga 80%. Ruam kulit tidak gatal berupa makula atau makulopapular rash yang dimulai dari badan dan akan menyebar ke anggota gerak setelah demam selama 1 minggu. Ruam tersebut dapat bertahan sekitar 1-4 hari. Selanjutnya, kurang dari 1/3 pasien mengalami fotofobia, atralgia, kaku leher, nyeri punggung, nyeri abdomen, batuk, ikterik,
limfadenopati, dan konjungtivitis. Gejala pernafasan berupa batuk dan kelainan pada ronsen dada sering ditemukan yang mungkin akibat kerusakan sirkulasi mikro sehingga terjadi endema paru-paru. Pada keadaan berat, murine tipus dapat melibatkan sistem saraf pusat. Kemudian gejala neurologis lebih serius yaitu diploia, edema papil, dan paralisis wajah. Selanjutnya adalah diagnosis murine tipus. Diagnosisnya berdasarkan gejala klinis dan penyebaran epidemiologi. Murine tipus harus dipertimbangkan pada demam persisten, riwayat paparan kutu atau seperti tikus, kucing, dan oposum, riwayat perjalanan ke daerah tropis atau semi-tropis yang berpopulasi tikusnya sangat banyak. Kemudian jika diobati lebih awal, gejala lebih ringan dan pemulihan lebih singkat. Terapi tidak boleh ditunda dengan alasan menunggu hasil laboratorium. Kemudian selanjutnya adalah pencegahan agar tidak terkena murine tipus. Cara terbaik pencegahan adalah meminimalkan pajanan vektor dengan membatasi kontak hewan pengarat dan kutu, menjaga kebersihan diri, menggunakan insektisida untuk menurunkan populasi hewan pengarat. Kemudian dedaunan dan semak-semak harus dipangkas agar tidak menyediakan tempat perlindungan bagi hewan pengerat atau kucing liar. Selanjutnya adalah tirai jendela harus dipasang untuk mencegah hewan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya adalah sumber makanan yang bisa mendorong hewan liar masuk ke rumah seperti tempat sampah terbuka, kaleng, makanan yang jatuh, dan makanan hewan peliharaan sebaiknya dibersihkan. Selanjutnya adalah terapi dan pengobatan. Apabila kita sudah terlanjur terkena murine tipus, terapi dan pengobatan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, antibiotik sangat efektif jika yang pertama kita bisa melakukan pengobatan dengan antibiotik. Kemudian menggunakan terapi yang harus dimulai berdasarkan pendekatan klinis dan epidemiologi tanpa harus menunggu konfirmasi diagnosis laboratorium. Kemudian dapat dilakukan juga dengan uji antimikroba yang dapat tidak rutin dilakukan. Selanjutnya bisa untuk pengobatannya bisa menggunakan doxycycline. Doxycycline ini dianggap aman untuk anak-anak karena penggunaannya singkat sehingga mengurangi Selanjutnya adalah chloramphenicol juga telah terbukti efektif dan mungkin merupakan alternatif pada wanita hamil trimester pertama dan kedua. Durasi terapi bervariasi dari minimal 5 hari hingga maksimal 3-4 hari bebas demam. Sebagian besar kasus diobati dengan doxycycline atau chloramphenicol atau ciprofloxacin. Terima kasih.